Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya kenalin nih, nama saya Zarotin Murfaria. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Semarang dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Angkatan 2021. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu, Bapak dosen Firdian Setia Arinata, SPD, MPD. Kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan membuat video motivasi untuk siswa-siswa yang malas untuk belajar. Nah, karena kita dari Prodi Pendidikan ya, kelak kita akan menjadi seorang guru, di mana seorang guru itu pasti memiliki siswa yang aktif dan rajin. Nah, siswa yang aktif dan rajin itu merupakan suatu kebahagiaan buat kita ketika siswa-siswa kita memiliki hal yang tersebut, hal yang sangat didambakan oleh seorang guru ketika siswa-siswa kita rajin dan aktif ketika di pembelajaran. Namun pada kenyataannya siswa-siswa kita itu dari berbagai jenis ragam. Ada yang aktif, rajin, namun ada juga siswa kita yang memiliki rasa malas untuk belajar. Penyebab malas belajar yang pertama, pembelajaran yang sangat membosankan. Oke, rasa malas belajar dari siswa itu mungkin banyak sekali ya penyebabnya. Bukan hanya dari diri pribadi siswa, namun juga bisa disebabkan oleh cara mengajar guru yang mungkin membosankan, yang ketika seorang guru mengajar itu monoton sehingga siswanya sangat bosan, sehingga dengan yang monoton itu jadi siswa itu terlihat ogah atau bermalas-malasan saat belajar. Yang kedua, pembelajaran yang tidak efektif. Selain bosan, mungkin juga cara belajar yang tidak efektif, sehingga siswa itu yang memiliki karakter berbeda-beda itu ada yang mungkin ketika belajar suka menggambar, suka menulis, ataupun suka menghafal. Nah, ketika kita menjadi seorang guru yang tidak bisa mengerti apa yang menjadi karakter dari siswa, maka hal tersebut bisa menjadi penyebab malasnya siswa. Yang ketiga, lingkungan yang tidak kondusif. Selanjutnya ada lingkungan yang kurang kondusif, di mana ketika siswa belajar lingkungannya tersebut berisik, kotor, ataupun sirkulasi udara yang tidak lancar, sehingga hal tersebut membuat siswa menjadi malas untuk belajar. Yang keempat, bisa bermasalah dengan teman ataupun guru. Memiliki masalah dengan teman ataupun dengan gurunya itu sendiri, sehingga siswa merasa terintimidasi ataupun tidak dihargai ataupun takut karena bermasalah dengan dosen, bermasalah dengan guru ataupun temannya, sehingga siswa merasa malas untuk belajar. Namun dengan permasalahan-permasalahan tersebut, seharusnya guru tidak menghakimi ataupun memarahi siswa tersebut, namun guru harus bisa memberikan jalan keluar ataupun bisa memberikan solusi atau tindakan agar masalah tersebut tidak menambah besar, sehingga siswa yang tadinya malas untuk belajar menjadi siswa tersebut bisa rajin untuk belajar. Tips untuk mengatasi siswa yang malas belajar. Yang pertama, kegiatan belajar yang menyenangkan. Pertama, buat kegiatan belajar menjadi aktivitas yang menyenangkan, karena apabila siswa belajar dengan perasaan yang senang ataupun gembira, maka siswa akan lebih mudah memahami materi yang sudah diajarkan oleh seorang guru. Cara mendidik anak yang malas bukan membentak atau memarahi siswa tersebut, namun guru yang pandai akan melakukan refleksi apakah kegiatan belajar yang sudah diterapkan itu benar ataupun salah, karena seorang guru yang pandai pasti akan memberikan materi sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Sebagai contoh, apabila kita mengajar, sebelum belajar kita bisa menerapkan sistem pembelajaran yang menyenangkan, yaitu dengan cara sebelum pelajaran kita bisa menyanyi ataupun melakukan permainan-permainan yang edukatif, sehingga membuat siswa merasa siap untuk menerima pelajaran.
sehingga siswa belajar karena siap bukan karena terpaksa, sehingga hal tersebut akan mendorong siswa lebih mudah mempelajari materi yang dijelaskan oleh seorang guru. Yang kedua, memberikan motivasi yang positif kepada siswa. Oke, tips yang kedua, seorang guru bisa memberikan motivasi positif karena solusi malas belajar yang kedua dengan memberikan atau menanamkan dalam pikiran siswa bahwa mereka mau berbuat atau mempelajari sesuatu dengan baik. Berikan pendampingan ataupun ingatan siswa dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulus minatnya pada pelajaran, sehingga karena siswa sudah tertanam mindset positif akan belajar, sehingga rasa malas tersebut akan hilang dari pikiran-pikiran siswa. Tips yang ketiga yaitu dorong siswa untuk aktif bertanya. Yang ketiga, mendorong siswa untuk aktif bertanya. Cara belajar yang tidak malas yang paling mudah atau paling efektif diterapkan oleh seorang guru yaitu aktif bertanya. Guru yang pandai ataupun pintar harus bisa mendorong siswa untuk aktif bertanya, bisa membuat kelompok-kelompok diskusi, sehingga bisa memberikan kesempatan untuk semua siswa untuk bertanya. Dengan bertanya tersebut, siswa akan memiliki banyak pemahaman terkait materi yang dipelajari daripada guru yang menerangkan di depan kelas. Karena kadang dengan guru yang hanya menerangkan, siswa itu tidak mudah memahami. Namun ketika mereka bertanya, mereka akan lebih memahami dan mengetahui. Tips yang keempat yaitu mengatur waktu belajar yang efektif. Oke, tips yang keempat, guru bisa mengatur waktu belajar yang efektif. Karena ketika kita mengajar yang terus-menerus, hal tersebut bisa membosankan bagi siswa. Bukan hanya siswa, ketika diri kita pribadi saja, seorang pendidik, ketika kita mengajar atau kita menerima pelajaran yang terus-menerus juga akan membosankan begitu. Jadi mungkin belajar yang terus-menerus itu akan menguras tenaga dan pikiran. Jadi guru yang pintar itu bisa merancang pembelajarannya dengan baik. Atur waktu sebaik mungkin, semaksimal mungkin dengan cara merancang pembelajaran yang efektif. Kita bisa menjelaskan konsep dan mengerjakan tugas itu dengan waktu yang efektif. Selain mengatur waktu itu, guru juga harus bisa menyelingi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan atau mengurangi ketegangan, sehingga siswa akan rileks ataupun nyaman dalam pelajaran. Siswa tidak bosan ketika apabila kita menjelaskan materi yang serius ini, namun kita juga selingi dengan kayak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu. Tips yang kelima yaitu memahami kondisi fisik dan psikis siswa. Oke, yang kelima, guru harus bisa memahami atau peka terhadap kondisi fisik dan psikis siswa. Kondisi fisik dan psikis siswa sangat berpengaruh dalam belajar. Saat siswa dalam kondisi lelah ataupun siswa dalam keadaan mengantuk ataupun lagi siswa dalam keadaan sedih, rasa marah ataupun baru sakit gitu, hal tersebut menjadikan siswa tidak siap untuk belajar, sehingga siswa ketika ingin belajar harus dalam kondisi yang segar ataupun terbebas dari rasa malas tersebut ataupun terbebas dari rasa ngantuk, sehingga siswa akan lebih siap untuk belajar. Sebagai contoh, siswa yang merasa lesu atau dalam keadaan capek ketika setelah upacara bendera, sehingga guru yang pandai akan memberikan waktu istirahat sejenak agar siswa lebih fresh ataupun siswa lebih sudah tidak lelah lagi ketika selesai upacara, sehingga dengan keadaan fresh tersebut siswa akan lebih mudah mempelajari pembelajaran. Tips yang keenam yaitu memberikan reward. Oke, tips yang keenam, seorang guru bisa memberikan reward kepada siswa. Nah, untuk mengatasi kemalasan dalam belajar siswa dapat dilakukan dengan memberikan reward.
Jika siswa merasa usahanya diakui ataupun dihargai, maka semangat belajar siswa itu menjadi tambah ataupun meningkat. Misalnya, jika siswa yang mengerjakan tugas tepat waktu dan nilai mereka baik, maka mereka akan mendapatkan suatu poin ataupun bintang. Nah, siswa yang mendapatkan poin ataupun bintang itu yang banyak, maka akan menjadi ketua kelompok ataupun bisa menjadi asisten seorang guru. Jadi, reward tidak harus berbentuk benda ya teman-teman ya. Guru nggak harus memberikan suatu barang kepada siswa yang bisa memberikan reward gitu, bukan hanya itu, namun dengan cara memberikan tadi poin ataupun nilai tambahan ataupun bisa menjadi asisten guru itu merupakan sudah suatu kebanggaan bagi siswa, sehingga dengan adanya hal tersebut akan otomatis siswa akan menambahkan semangat untuk belajar. Sekian tips-tips yang bisa dilakukan atau bisa memotivasi siswa dalam permasalahan belajar. Semoga apa yang sudah saya berikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.